Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'luma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih wa du'a ila huda wa dalalata ala al khairi wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, kita jumpa lagi di kelas ke-26 ya daripada kitab Nadham Jartu Tauhid ini. Teman-teman yang lalu kita menyelesaikan pasal wajah izun fi hakihi ma'amkana, kemudian fakholikun li abdihi wa ma amil muwafikun liman arodaan ani asil. Kemudian kita membahas pasal apa itu namanya kholku af'alil ibad dan madhahib fihi, dan apa itu taufik, dan taufik itu adalah apa, kholku kudrati ta'ah lil abad. Kemudian wa khadilun liman aroda bu'dahu wasala ilahu naqsah ke bait yang ke-46. Wa khadilun liman aroda bu'dahu, ya ini semacam takmilah untuk masalah yang sebelumnya, yaitu selama Allah Subhanahu wa ta'ala itu kalau ada hamba yang nak Allah bantu untuk berbuat taat, di belakang namanya apa namanya taufik, imma khalqu qudrati ta'ah fil abad plus da'iyah ilaiha, atau khalqu qudrati ta'ah sahaja. Begitu pula kalau ada orang itu oleh Allah nak dipersusah masuk surga, Allah itu akan khodalahu. Khodalahu ini apa ya? Khodal ini ketika perlu ditinggal, apa itu? Sedang perlu-perlunya ini, tapi ditinggal, itu namanya khudlan. Bahasa Arabnya itulah makna khudlan ya nih. Ketika di peperangan, oke, nanti anta bantu saya ya. Oke, ketika masa perang kita sudah bertumbuh dengan dia, ternyata dia apa namanya? Dia bohongi kita. Lah, bohong atau mengkhianati pada saat diperlukan itu namanya apa? Khudlan. Saya dulu tuh ada satu budak ketika FIFA Fus. Kan kita perlu bantuan supervisor. Supervisor serang dia ketika itu namanya khudlan. Ya Allah, wa na'udzubillah minal khudlan. Wa na'udzubillah minal khudlan. Bismillah. Wa khadilun liman aroda bu'dahu, yakni kalau Allah Subhanahu wa ta'ala lilladzi aradahu an yabta'id minhu, yakni yang ingin untuk jauh daripada Allah, tak suka dengan dekat dengan budak ini, dengan orang ini, maka Allah akan yakhdulahu. Dan khudlan sama definisinya dengan taufik, cuma kalau taufik itu khalqu qudrati ta'ah wa da'iyah ilaiha, maka khudlan adalah khalqu qudratil ma'siyah wa da'iyah ilaiha, sama, tidak jauh berbeda. Dan kemudian wa munjizun liman aroda wa'dahu, ini masalatun ukhra yang dikenal dengan nama masalatul wa'ad wal wa'id. Wa'ad wal wa'id. Dan di sini ada khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah, begitu pula antara Asy'ariyah sendiri ya. Apakah Allah itu ketika menjanjikan sesuatu wajib untuk ditepati? Dan ketika Allah itu apa ya, mengancam juga wajib untuk ditepati? Mengancam ya. Jadi kalau Allah, oh nanti kalau sholat aku masukkan surga, itu namanya menjanjikan. Oh yang tidak sholat aku masukkan neraka, itu namanya apa? Mengancam. Menjanjikan yang baik itu namanya wa'ad, menjanjikan yang buruk itu namanya wa'id. Ini masalatul wa'ad wal wa'id. Asy'ariyah al-madzhabul masyhur indahum, bahwasanya mentaati wa'ad, apa namanya, Allah itu menepati janji baik itu wajib. Bukan wajib apa ya? Karena janji wa'ad ini semacam ini, Ustaz Fauzan. Sebelum anta i'tirad ya nih. Janji wa'ad itu karena Allah sudah mengatakannya. Walih ya. Jadi ketika Allah itu mengatakan, ketika Allah itu mensyariatkan barang siapa yang sholat akan masuk surga, itu semacam khobarullah, kalamullah. Ketika Allah tidak melakukannya, akan yakdzib. Wal kadzib atau abas, itu perkara-perkara yang tidak patut untuk Tuhan yang maha bijaksana. Berbeda dengan wa'id.
Berbeda dengan wa'id. Lah, wa'id ini tidak masuk di dalam ikhbar, tapi masuk di dalam adil. Masuk di dalam apa namanya? Adil, keadilan Allah. Lah, Allah Subhanahu wa taala boleh untuk memaafkan dan boleh untuk berbuat adil. Karena itu ada perbedaan hukum antara wa'ad dan wa'id. Karena wa'ad kembali kepada ikhbar dan wa'id kembali kepada adil. Dan itu karena selama marjiknya itu berbeda, Ustaz Fauzan, maka hukumnya juga apa namanya? Berbeda. Dan apakah memang benar semacam itu? Maturidiyah tak setuju. Maturidiyah itu mengatakan bahwasanya kalau Allah itu menjanjikan atau mengancam mesti ditepati semua. Tidak boleh. Karena wa'id pun juga apa namanya? Kembali kepada ikhbar, bukan kembali kepada adalah. Dan ketika saya belajar ini dengan Syekh Said Foda di Syarhun Nasafiyah bab ini, bukan dengan kitab ini, cuma di Syarhun Nasafiyah bab ini, saya mengatakan bahwasanya Syekh Said, Imam Razi di dalam Masailul Khamsun itu mengatakan sama seperti mazhabnya apa namanya Maturidiyah. Wa fi'lan, ketika saya cek, tengok saya Said, apa yang saya katakan apa namanya benar. Oh, masya Allah, maknanya nakal ente. Oke, maknanya di dalam Asy'ariyah pun ada yang ikut mazhabnya apa namanya Maturidiyah. Jadi secara umum hakada masalah apa namanya al-wa'ad wal wa'id. Al-an iqra ba'dul faqrat daripada jidan. Wa qawluhu wa munjizun liman arada wa'dahu ay wa mu'tin lilladhi arada bihi khairan ma wa'adahu bihi ala lisani nabiyhi aw fi kitabih wa maf'ulu arada mahdhuf wa wa'dahu maf'ulu munjiz wal muradu bihi al maw'udu bihi. Yakni bahwasanya kalau Allah itu akan munjizun, akan menepati apa yang Allah janjikan. Karena ada beberapa saya tidak tahu. Wa asyaral musannifu bidzalika ila anna wa'dallahil mu'minina al-jannata la yatakhallafu syar'an qat'an. Yakni musannif mengatakan bahwasanya janji Allah bagi orang-orang mukmin kalau mereka itu beriman, berbuat taat akan masuk surga tidak akan diingkari oleh Allah qat'an. Bukan secara istihalah aklan, tapi secara apa namanya syar'an, secara syar'an, karena Allah itu sudah mengatakan di dalam syariat. Dan perkataannya Allah, ikhbarnya Allah itu terbina atas ilmunya, dan ilmunya tidak akan bisa salah. Ayo. Qaulihi ta'ala wa'dallahi la yukhlifullahu wa'dah innallaha la yukhliful mi'ad ay al-wa'd kama qalahu ba'dul mufassirin falau takhallafa i'ta'ul maw'udi biha lazim al-kadhib was-safahu wal-khulf. Yakni kalau seumpamanya takhallafa i'ta'ul maw'ud bihi lazim al-kadhib was-safah wal khuluf, maknanya kalau Allah itu berbohong tentang apa yang Allah janjikan akan ada dusta, safah dan khuluf. Yakni khuluf itu ketidakpercayaan terhadap apa yang dikatakan oleh Allah. Wal lazim batil fakadal malzum fal khulfu fil wa'id naqsun yajibu tanzihullahi anhu wa hadza muttafaqun alaihi indal Asy'ariyah wal Maturidiyah. Yakni masalah bahwasanya perkara baik yang dijanjikan oleh Allah mesti Allah tepati. Di sini tidak ada khilaf antara Asy'ariyah dan Maturidiyah. Khilafnya dalam apa namanya ancaman. Sila ammal wa'idu fayajuzul khulfu fihi indal Asy'ariyah li'anna al-khulfa fihi la yu'addu naqsan bal yu'addu karaman yumtadahu bihi kama yushiru lahu qawlu syair wa inni wa dibilang adapun ancaman maka diperbolehkan untuk apa namanya diingkari oleh Allah. Kenapa? Karena mengingkari ancaman itu adalah perbuatan yang maha mulia. Orang mulia kalau mengancam tidak akan ditepati. Tapi kalau dia itu apa namanya berjanji baik pasti ditepati. Kalau mengancam ya mungkin ditepati, mungkin tidak ada masalah ya nih. Karena itu orang-orang Arab di dalam syair itu selalu apa namanya syairnya adalah bukan syair ini sebagai dalil tidak kan, tetapi perkara yang ada di dalam syair itu biasanya sudah perkara yang common di dalam masyarakat. Maknanya syair tidak akan membuat syair kecuali perkara itu sudah apa namanya tersebar. Lah tersebar dalam komunitas Arab pada saat itu bahwasanya ini wa in au'atuhu au wa'atuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi, bahwasanya aku itu kalau berjanji dan mengancam janjiku ku tepati, ancamanku ku ingkari. Ayo.
Waqad turito. وقد اعترض جواز تخلف الوعيد بلزوم مفاسد كثيرة. Ayo, sekarang dan sekarang ada beberapa munaqashat qalilah yakni nuhawil anunadis yakni saya tidak akan sebenarnya di dalam level ini saya tak terlampau banyak munaqashatul adillah, cuma bila-bila saya baca munaqashatul adillah agar kita itu sedikit banyak tahu bagaimana level kitab-kitab yang lebih tinggi di dalam ilmu kalam tentang apa namanya munaqashat. Jadi bukan hanya dalil, oh iya dalilnya apa, tidak, akan tetapi dalil ini juga bisa dipatahkan dan bagaimana jawabannya. Dan ini adalah menurut saya juz'un daripada ilmu jadal wal munadharah. Cuma di dalam level ini minimum kita pernah merasakan sekali atau dua kali daripada munaqashatul adillah. Sila. Minha al-kadhibu fi khabarihi ta'ala wa qad qama al-ijma'. Tengok ya, kalau seumpamanya boleh dusta di ancaman, ya boleh dusta di dalam khobar. Sudah saya katakan kan bahwasanya Maturidiyah mengembalikan wa'id ke khobar. Asy'ariyah mengembalikan wa'id ke adl. Maknanya bab daripada wa'ad dan wa'id itu sama. Kalau Allah boleh dusta di ancaman, ya boleh dusta di janji. Ayo. Waqad qamal ijma'u an tanazzuhi khabarihi ta'ala anil kidib. Wa minha tabaddulul qaul wa qad qala ta'ala wa ma yubaddalul qaulu ladayya. Yani dan Allah itu suci daripada revisi kalam. Tidak ada kalamullah itu direvisi, tidak ada. Tesis direvisi, kalamullah tidak direvisi. Ayo. Wa minha tajwizu 'adami khuludil kuffari fin nar wa huwa khilafu maqamat alaihi al-adillah al-qat'iyyah min khuludihim fiha. Yani dan di antara wa'id adalah Allah berjanji orang kafir akan kekal. Lah maknanya bolehkah Allah mengingkari kekalnya kafir di neraka? Khatir sahada. Yakni orang falasifa, orang-orang kafir. Allah, ini saya liberal ini ya. Ini tidak ada masalah ya. Ini tidak ada masalah. Ada namanya fana unar. Ya ini ada yang mengatakan nar itu akan tafna. Orang-orang kafir akan semuanya akan hilang semua. Ada lagi Ibn Arabi mengatakan orang-orang kafir akan khalidina fiha, tapi dia akan beradaptasi dengan panasnya api neraka. Ini tidak, orang-orang kafir akan keluar daripada neraka menuju surga finnihayah ya. Finnihayah akan semacam itu. Ini adalah ma yalzamu daripada qaul kalau wa'id itu bisa diingkari. Ayo. Wa ujiba 'anil awwal bi anna al-karima idza akhbara bil wa'id falaiku bi karamihi an yabni ikhbarahu bi 'ala al-masyiah wa illam yusarrih biha. Ini katanya dijawab bahwasanya secara laik urfan wa adatan ya, di dalam adatnya manusia. Kalau ada seorang dermawan, seorang mulia itu mengancam, maknanya di dalam kalamnya itu ada yang mahdhuf. Mahdhufnya itu insyi'tu. yakni kalau engkau tak buat ini, aku akan pukul kamu. Dia diam. Urfan ada mahdhufnya. Ini kalau saya bawa kemana namanya, ke qawaid fikih al-ma'ruf urfan kal masyruti syarton. Maknanya kalau dia tidak cakap, ada itu akan menjadikan seperti ada yang musorroh. Jadi karena adanya Arab semacam itu, maknanya kalamnya orang Karim ketika mengatakan kalau engkau berbuat semacam ini, kamu akan saya pukul. Ada yang mahdhuf di situ. Apa itu? Insyi'tu. Maknanya kalau Allah itu mengancam, di dalam ancamannya itu ada yang mahdhuf. Apa itu insyi'tu? Tahu dari mana itu ada mahdhufnya? Lidalalatil uruf alaihi. Ayo. Wadih Ustaz. Ayo. Fa idza qala al-karimu law mungkin ini kot ya nih daripada ta'athurnya. Mungkin kalau ada orang nak belajar fikih dan fikih dan ilmu kalam, ini kan biasanya kan ma yatakharraj masail fikih ala qawaid kalamiyah. Ada Isnawi di dalam Tamhid, tak silap. Tamhidnya Isnawi ada beberapa masail fikih diamik daripada qawaid kalamiyah. Mungkin di sini sebaliknya. Ma yatakharraj qawaid kalamiyah alal qawaid fikih. Ayo.
فإذا قال الكريم لأعذبن زيدا مثلا فنيته إن شئت بخلاف الوعد فإن اللائق بكرمه أن يبني إخباره به على الجزم. Berbeza dengan berbeza dengan janji yang baik, maka yang sesuai bagi orang yang mulia, orang yang dermawan itu, kalau dia itu menjanjikan perkara-perkara yang baik, tidak boleh ada mahdhufnya, bukan tidak boleh ada insyi'tunya. Aku akan memberikan kos $1.000, tidak boleh ada apa? Insyi'tu alal jazm. Ayo. Qala sallallahu alaihi wasallam man wa'adahu Allahu ala amalin thawaban fahuwa munjizun lahu wa man aw'adahu ala amalin iqaban fahuwa bil khiyari in syaa atabahu in syaa ghafara. Di atas itu ada hadis yang mensupport makna ini. So, tengok, ada hadis yang mensupport makna ini. Apa? Barang siapa yang dijanjikan oleh Allah itu terhadap sebuah pahala terhadap sebuah amal, maka Allah akan tunaikan janjinya. Dan barang siapa kalau seumpamanya Allah itu menjanjikan ancaman, menjanjikan hukuman terhadap sebuah maksiat, maka Allah itu terpulang kepada Allah, insya'a adzabahu wa insya'a ghafara lahu. Tengok, yakni urufnya di sini bukan hanya uruf saja, tapi disokong oleh ahadisul ahad. Ayo. Wa haditsani bi anna al-mamnu'a innama huwa tabdilul qawli fi wa'id. Ma'ruf ya, bahwasanya al-kadzib fi khabarihi ta'ala wa qad qamal ijma', jawabannya bahwasanya ini bukan kadzib, tapi memang di dalam wa'id ada ada mahdzufnya. Ketika ada mahdzuf dia tidak kadzib, tidak bohong. Terus wa ma yubaddalul qawlu ladayya, jawabannya apa? Wa ujiba bi anna al-mamnu' innama huwa tabdilul qawli fi wa'idil kufar aw man lam yuridillahu anhu. Yang tidak boleh itu tabdil di dalam tabdilul qaul di dalam wa'idil kufar. Ya, wa'idil kufar tidak boleh untuk di otak-utik. Tahu otak-utik ya? Otak-utik itu direvisi. Tidak boleh direvisi. Maknanya kalau Allah itu sudah mengatakan bahwasanya orang kafir akan orang kafir akan di akhirat akan akan kekal, tidak boleh direvisi. Atau yang tidak boleh direvisi, orang mukmin juga tidak boleh direvisi jika memang dia tidak akan diampuni oleh Allah. Fi ilmillah tidak mungkin diampuni, yaitu tidak bisa direvisi. Au man lam yuridillah anhu afwan fal ayah a'ni wa ma yubaddalul qawlu ladayya mahmulatun ala dzalik. Mahmulatun ala wa'idil kufar au ala lam yuridillahi lam yuridillahu al-afwa anhu. Wa anithalis aywa. Wa anithalis bi anna jawaza takhallufil wa'idi fima idza kana waridan fima yajuzu al-'afwu anhu fala yunafi khuludal kufari fin nar. Wa minha yakni tajwizu adamu khuludil kufar fin nar. Jawabannya dibilang bi anna jawaza takhallufil wa'id fima idza kana waridan fima yajuzul afwu anhu. Yani biasa Allah itu tidak melakukan ancamannya kalau di perkara-perkara yang yajuzul afu anhu. Karena itu masalah ini secara umum mungkin terbina atas apakah boleh Allah itu mengampuni dosa atau tidak. Apakah dosa bisa diampuni? Alal mu'tamad indal asy'ariyah kan boleh kan. Maturid Mu'tazilah kan tidak boleh kan. Hal yajuzul al-afu anid dzunub. Itu saya cakap di sini. Al-mas'alah mufarra'atun ala mas'alati hal yajuzul afu anid dzunub. Fatajwizu adami infadil wa'id wa qawlu man yujawizul afwa anhu. Wa mahallu jawazil afi innama huwa fi dambin laisa kufran. Amma makana kufran fala afwa anhu wal wa'idu bihi ala halihi ghairu mu'awwal. Bahwasanya masalah ini juga mufarra' apakah boleh Allah itu mengampuni dosa. Yang cakap boleh ya maknanya kalau Allah itu mengancam boleh diampuni, tidak ada masalah. Dan ini semuanya khilaf, bukan di dalam dzambul kufar, karena memang dzambul kufar tidak bisa diampuni karena sudah oleh Allah Subhanahu wa taala cakap di dalam Al-Qur'an mereka akan kekal di neraka. Ayo. Sila. Fala yunafi khuludal kufari finnar fa innahu la yajuzul afu anil kufur. Maka ini bukan tidak bertentangan dengan khuludul kufar finnar. Kenapa? Ya karena memang khuludul kufar finnar itu tidak boleh diampuni dan sudah confirm ada di dalam Al-Qur'an. Qala ta'ala innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa hadhil ayah muqayyidatun liqaulihi ta'ala innallaha yaghfiru dzunuba jami'an illal kufur.
illa syirik. Aywa. Wa dhahabatil وذهبت الماتريدية إلى أنه يمتنع تخلف الوعيد كما يمتنع تخلف الوعد. Maturidiyah tidak boleh takhalluful wa'id seperti takhalluful wa'ad. Kenapa? Karena dua-duanya kembali ke dalam masalah itu apa namanya? Khobar indahum. Wala yaridu ala, dan tidak ada di dalam Maturidiyah itu, tidak bisa pendapatnya Maturidiyah itu dibatalkan bahwasanya wa'id yatakhallaf fil mu'min al maghfur lahu. Yani kalau ada mukmin yang diampuni, maknanya ancaman itu tidak akan ditunaikan oleh Allah, tidak akan dibuat, tidak akan dieksekusi oleh Allah. Li annal ayatil waridata bi umumil wa'id mukharrajun minha al mu'minul maghfur lahu. Yani karena ayat-ayat yang ada ancamannya itu mukhassas di dalamnya itu apa? Mukmin yang diampuni. Aywa. Yani fi nihayah perbedaan antara Maturidiyah dan Asy'ariyah seperti yang dikatakan oleh Imam Bajuri, innama yadharu, dibilang apa? Wa amma ghairul maghfur lahu fala budda min nufudil wa'id fihi. Fa qauluhum la budda min infadil wa'id walau fi wahidin, itu adalah yadharu ala kalamil Maturidiyah. Maknanya menurut Maturidiyah semua mukmin itu nanti ada satu yang mesti apa namanya? Diadab. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan akan mengadab orang mukmin. Maknanya karena mesti ada satu. Adapun menurut Asy'ariyah, Allah akan mengadab orang-orang mukmin yang bermaksiat, semua ada mahdhuf di belakangnya apa? Insya itu. Karena itu menurut Maturidiyah tidak boleh Anda itu berdoa Allahumma ghfir li jami'il muslimin. Kenapa? Karena akan ada membuat bagi Allah itu meminta kepada Allah perkara yang mustahil aklan, mustahil syar'an. Dan di antara adab daripada berdoa itu an la tada'u bima huwa mustahil. Jelas? Wa yambani 'alal khilaf bainal Asy'ariyah wal Maturidiyah annahu yasihhu 'ala qaulil Asy'ariyah an taqul Allahumma ighfir li jami'il mu'minin jami'a dunubihim wa la yasihhu dzalika 'ala kalamil Maturidiyah. Fa dhahara annal khilaf haqiqiyyun wa in ja'alahu ba'dhum laftiyan fatadabbar. Wallahu a'lam. Jadi sekarang kita akan masuk masalah selanjutnya, yaitu masalah apa? Asyaqawah wasa'adah. Ada masalah sahlah, laisa, bukan masalah yang susah-susah sangat. Intinya apa sih sa'id wa syaqi itu? As-sa'id menurut Asy'ariyah, sa'id sejak fi ilmillah, sejak fil azal, ya. Sejak fil azal itu kita tahu fulan Allah tahu, oh Z ini sa'id, oh Z ini syaqi. Itu namanya apa? Sa'id wa syaqi. Adapun menurut Maturidiyah, syaqi wa sa'id itu sekarang. Kalau ada orang ini sekarang kafir, ya dia itu syaqi. Walaupun fi ilmillah 20 tahun lagi dia akan meninggal dalam keadaan muslim. Begitu pula kalau ada orang itu muslim, sekarang dia itu sa'id. Walaupun nanti dia akan meninggal dalam keadaan kafir, wa na'udzu billah, maka dia itu apa namanya? Syaqi. Fa indal Asy'ariyah syaqawah wa sa'adah la tatabaddalan. Tidak bisa untuk berubah. Kenapa? Karena tolak ukurnya sejak azali. Berbeza dengan Maturidiyah yang mengatakan bahwasanya tolak ukurnya adalah sekarang. Maka syaqawah wa sa'adah tatabaddalan. Fasulatan wala aqal wa laisa khilafan asliyan. Jadi tidak. Apa? Oke, baca apa? Tak ada yang nukut. Wa qawluhu kadza syaqiyyu, aywa. Wa qawluhu kadza syaqiyyu ay syaqa'uhu indahu fil azali mithlu fawzi sa'id falaysa kullun, yakni fawzu sa'id muqaddarun fil azal hala kaunihi sabiqan indahu ta'ala. Yakni sa'id itu sudah ada sejak azal. Begitu pula asyaqawah sudah ada sejak zaman apa namanya? Azali. Falaysa kullun min fawzi sa'id wa syaqa'i syaqi bi'tibaril wasfil qa'im bihi fil hali minal imani fil awal wal kufru fil thani bal bi'tibari ma sabaqa azalan fi ilmihi ta'ala. Yani maknanya sekarang ini kita ini belum tentu sa'id, kita belum tentu, walaupun kita ini muslim ya, tapi kita kan tidak tahu kan apa yang akan kita itu meninggal dalam keadaan muslim atau tidak. Menurut apa namanya Asy'ariyah. Ayo. Wa qawluhu tsumma lam yantakili ay lam yatahawwal kullu wahidin min as-sa'id wa syaqi amma sabaqa azalan fi ilmihi ta'ala fasa'idu la lam yantakili. So fawzu sa'idi indahu fil azali kada syaqiyyu thumma lam yantakili. Yani maknanya fawzus
kemenangan orang-orang yang sa'id. Indahu ay indallah sejak fil azali, begitu pula syaki, dan tidak lam yantakili, makna yang sudah sa'id fi ilmillah tidak mungkin menjadi syaki, dan yang syaki tidak mungkin menjadi sa'id. Dulu itu hafizahullah Syekhona Syekh Said Foda ketika mengkritik Ibn Arabi. Ketika mengkritik Ibn Arabi, banyak orang-orang yang biasa, orang-orang yang mengkritik Ibn Arabi kan, orang-orang apa namanya yang suka pada Ibn Arabi, ada semacam menjadikan kritik Ibn Arabi itu alamatu syakowah, kan ada semacam itu. Dan saya kira itu ada semacam tajalli daripada mazhab wahdatul wujud, ya. Ini eksklusifnya Ibn Arabi adalah tajalli daripada mazhab wahdatul wujud itu sendiri. Saya merasa semacam itu, ya. Ini karena apa ya? Menurut saya Ibn Arabi dengan adanya wahdatul wujud itu dia tidak mungkin salah. Karena dia menjadi apa namanya? Eksklusif. Dan yang mengkritik itu menjadikan dia itu apa namanya syaki, sampai ada yang cakap kepada saya Said itu katanya, walaupun anta itu Said, nama anta Said, tapi anta apa namanya syaki. Said itu hanya nama anta saja, tapi anta apa namanya syaki. Tak lama kemudian ada yang call lagi, tak insya Allah orang yang lain lagi, anta Saidun Kasmik, katanya. Anta Said. Wa aina akhadtu ana la akhadtu bihadza wala akhad bihadza li anna, menurut ahli sunnah yang mengetahui sa'adah wa syaqawah hanya Allah Subhanahu wa taala. Menurut Maturidiyah, ana halian ana Said li anni apa namanya? Muslim. Muslim, ya. Saya tidak perlu Anda. Dan apakah Allah yukhbirak bima fil azal? Kan tidak, kan. Karena itu, kalau ente tahu ilmu kalam, faham madzhab fil aqaid, hal-hal semacam itu tidak akan membuat Anda itu gentar. Benar itu. Anda tahu, ini aina tamshi, di mana Anda itu melangkah. Ayo. Sila fasa'id la yang qalibu syakiyan wa illa lazima ingilabul ilm jahlan wa huwa badihiyul istihalah. Fasa'adah wa syaqawah, sila. فالسعادة والشقاوة مقدرتان في الأزل لا يتغيران ولا يتبدلان لأن السعادة هي الموت على الإيمان باعتبار تعلق علم الله أزلا بذلك والشقاوة هي الموت على الكفر بذلك الاعتبار. فالخاتمة تدل على سابقah. Ini intinya sa'adah itu adalah apa yang diketahui oleh Allah tentang Anda ini nak meninggal dalam keadaan apa. Syaqawah juga sama. Kalau sa'adah itu ketika Allah mengetahui Anda meninggal dalam keadaan mukmin, itu namanya sa'adah. Wasyaqawah ketika Allah mengetahui Anda meninggal dalam keadaan musyrik. Aywa. Fal khatimah tadullu ala sabiqah. Maka ketika seseorang itu meninggal dalam keadaan muslim, khotimahnya orang itu menunjukkan bahwasanya fil azal Allah qad qaddarahu li an yakuna sa'idan. Aywa. فإن ختم له بالإيمان دل على أنه في الأزل كان من السعداء وإن تقدمه كفر. وذهبت الماتريدية إلى أن السعادة هي الإيمان في الحال والشقاوة هي الكفر كذلك. yakni Maturidiyah mengatakan bahwasanya sa'adah itu al-imanu fil hal, yakni sekarang kalau Anda beriman ya Anda sa'id, dan kalau Anda tidak beriman ya Anda apa namanya? Syaki. Fasa'id wal mu'minu fil hal wa idza mata 'alal kufur faqadin qalaba syakiyan ba'da'an kana. Kalau dia sekarang ini muslim kemudian murtad kemudian meninggal dalam keadaan murtad, maka akan berubah daripada syaki menjadi apa nama? Murtad daripada muslim menjadi kafir. Menjadi dari sa'i muka apa namanya? Tangqalib, sa'id dari tangqalib menjadi apa namanya? Syaki. Ayo. والشكي هو الكافر في الحال وإذا مات على الإيمان فقد انقلب سعيدا بعد أن كان شقيا ويترتب على الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية أنه يصح أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله على قول الأشاعرة وأنه لا يصح على يعني خلاف يعني يترتب على قول الأشاعرة أنا مؤمن إن شاء الله باعتبار ajal, yakni insya Allah saya akan meninggal mukmin dan mukmin itu sa'id bi'tibaril ajal. Asy'ariyah kan bisa-bisa saja kan, karena tolak ukurnya apa namanya fil khotimah. Tapi apakah menurut Maturidiyah boleh ana mukminun insya Allah? Tidak boleh, karena sekarang Anda itu apa namanya benar-benar mukmin. Pas boleh untuk menurut Asy'ariyah dan tidak boleh menurut apa namanya Maturidiyah.
yakni fabil jumlah fal khilaf bainal asy'ariyah wal maturidiyah lafdiyun di annahum ikhtalafu fil muradi min lafzi sa'adah wa lafzi syaqawah ma'al ittifaqi fil ahkam. Pas khilafnya apa makna syaqawah dan sa'adah, tapi hukumnya tetap sama, mumtasidan. Dengan ini selesai sudah apa namanya? Babul wa'ad wal wa'id dan sa'adah wa syaqawah. Sekarang kita akan masuk bab yang selanjutnya, dan ini fihi nau'usu'ubah ya, ini fihi nau'usu'ubah, yaitu masalatul apa namanya? Kasab. Masalatul kasab ini masalah yang sedikit susah. Sampai para ulama itu doroba bihil masalah. Kalau nak cakap orang itu cakapnya susah atau masalah ini susah, wallah ada masalah akhfa min kasbil asy'ari. Akhfa min kasbil asy'ari. Ini masalahnya lebih susah daripada kasbil asy'ari. Ini di antara masalah-masalah yang pelik di dalam ilmu kalam, masalatul kasab, masalatul hal, dan yang lain-lainnya. Apa sih itu kasab? Ini sebenarnya masih ada kena-mengena dengan masalah apa namanya kholqul af'al. Dengan kholqul af'al. Apa sih sebenarnya kasab itu? Kasab ini sebenarnya dia itu bukan istilahnya mutakalimin ya, tapi ini adalah istilahun ilahi, lafdun ilahi, ketika Allah itu subhanahu wa ta'ala mengatakan laha makasabat wa alaiha maktasabat. Kemudian para ulama di dalam kholqul af'al itu mengatakan bahwasanya semua daripada perbuatan itu adalah ciptaan Allah. Di dalam harokatul murta'ish, harokatul ittiroriyah, seperti harokatul irti'ash, tidak ada khilaf di situ. Jadi detak jantung Anda kalau bergetar, kalau kedinginan, macam itu qat'an bi khalqillahi subhanahu wa ta'ala. Tidak ada khilaf antara ahli sunnah wa ghairu ahli sunnah. Mumtaz. Masalahnya adalah di perkara yang ikhtiyariyah. Perkara yang ikhtiyariyah, ahli sunnah mengatakan bahwasanya itu pun juga diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika dia diciptakan oleh Allah, bagaimana dikatakan itu adalah perbuatan kita? Di sini para ulama orang-orang yang belajar ilmu kalam, kelompok-kelompok dalam akidah itu terbagi menjadi tiga. Ada yang namanya Qadariyah, ada yang namanya Jabariyah, ada yang namanya ahli sunnah. Ahli sunnah. Pertama, sebelum kita menjelaskan tentang pasal kasab, kita jelaskan dulu macam mana Jabariyah secara umum ya. Jabariyah mengatakan bahwasanya tidak ada di dunia ini yang kita lakukan. Kita ini semuanya adalah diciptakan oleh Allah. Semua kita sendiri dan perbuatan kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini seperti rishah. Seperti apa? Rishah itu apa? Bulu yang terbang ditiup angin. Ada yang mengatakan kita ini macam, Anda tahu apa itu bambu? Bambu. Kalau ada angin macam ini, dia macam ini. Dia terpulang kepada apa namanya? Angin. Dia tidak ada keinginan secara independen. Dan padahal menurut saya itu tamtsil, yakni Jabariyah oke, tapi itu tamtsil yang tidak benar menurut saya ya. Kenapa? Karena namanya Jabar itu adalah mukhalafatul iradah. Jabar itu Anda nak contohnya saya nak minum. Saya nak minum teh O. Tapi saya disuruh untuk minum kopi O. Padahal saya tidak ingin minum kopi O, tapi saya terpaksa untuk minum kopi O. Maknanya Jabar adalah fi'lul mukhalif lil iradah. Itu namanya Jabar. Maknanya untuk Jabar Anda mesti mempunyai iradah, Anda mesti mempunyai keinginan, baru bisa dikatakan Anda itu terpaksa. Apakah rish punya keinginan? Apakah bulu punya keinginan? Apakah bambu, pokok, daun punya keinginan? Nah, bagaimana Anda itu memisalkan madhab anta yang Jabriyah dengan dengan rishah, dengan bulu, dengan bambu, dengan apa? Itu menurut saya tamsil yang ghairu muwafaq. Kemudian pendapat yang kedua adalah pendapatnya Qadariyah. Pendapat yang Qadariyah, mereka itu tidak bisa untuk
mereka itu tidak bisa untuk memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan mengetahui segalanya. Mengetahui apa namanya? Segalanya sejak zaman azali. Dan apa yang dilakukan manusia itu dinisbatkan kepada apa namanya? Manusia. Mereka tidak bisa untuk kalau memang Allah sudah mengetahui segalanya, ya semua itu diatur oleh Allah dan manusia itu hanya seperti boneka saja. Tapi kenyataannya, apakah kita merasa dalam diri kita itu ada paksa ketika saya nak minum ini? Saya tidak merasa saya terpaksa. Ada gerakan-gerakan kita itu yang terpaksa, ada. Contohnya detak jantung kita, aliran darah kita. Kalau kita bergetar, gemetar gara-gara apa namanya? Gara-gara kedinginan, gara-gara ketakutan, itu adalah apa namanya? Itu adalah gerakan-gerakan yang tidak bisa kita kontrol. Betul apa tidak? Jadi ada gerakan-gerakan yang bisa kita kontrol. Lah, gerakan-gerakan yang bisa kita kendalikan itu tidak mungkin kecuali ya kita sendiri yang melakukannya, kita sendiri yang menciptakannya, dan Allah mengetahuinya. Itu menafikan keinginan kita. Karena itu mereka mengatakan la qadar wal amru unuf. Maknanya takdir Allah sejak zaman azali tidak ada. Wal amru unuf. Apa itu amrul unuf? Perkara itu diketahui oleh Allah setelah kita melakukannya. Ai musta'nafah. Ai ilmullah musta'nafah ba'dal fi'il. Setelah kita melakukannya. Jadi sekarang Allah tidak mengetahui saya minum. Setelah saya minum, baru Allah mengetahui saya minum. Itu namanya la qadar wal amru unuf, menurut apa namanya? Qadariyah. Karena mereka tidak bisa untuk taufik. Bagaimana Allah mengetahui segalanya dan manusia itu mempunyai ikhtiar? Kalau Allah mengetahui segalanya, maknanya kita tidak punya apa namanya? Ikhtiar. Jahidan. Maknanya ada dua apa namanya? Ada dua sisi. Yang satunya ini sudahlah semuanya semuanya dipaksa oleh Allah. Semua kita ini hanya semacam orang-orang awam di Jawa tuh saya pernah dengar, kita ini macam wayang atau wayang kulit. Kita ini wayang kulit dan Allah itu dalangnya. Ada lagi dulu ketika saya mondok itu ada yang cakap lagi, kita ini hanya pelakon dan Allah itu sutradaranya. Wah, sebanyak apa? Ibad semacam itu banyak. Kenapa? Karena memang masalah ini fi ghayati su'ubah. Karena itu saya jelaskan dulu. Jadi, ini adalah mazhabnya Jabriyah. Mazhabnya apa namanya? Qadariyah semacam itu. Maknanya tidak ada qadar wal amru unuf, dan Allah tidak mengetahui perbuatan kita kecuali setelah kita apa namanya? Melakukannya. Jadi, nah, ahli sunnah semacam apa? Ahli sunnah tidak. Ahli sunnah bisa mereka menemukan formula yang sesuai untuk taufik antara Allah itu mengetahui segalanya, dan manusia itu mukhtar, dan Allah menciptakan segalanya. Hadza so'bah. Hadi so'bah. Kif hadza? Yani Allah mengetahui segalanya dan Allah menciptakan segalanya. Walaupun perbuatan Anda, dan Allah mengetahui perbuatan Anda. Sejak zaman azali, Allah mengetahui dan perbuatan Anda. Sejak Anda bayi sampai Anda mati, Allah tahu semua. Tapi di atas ilmullah yang semacam itu, tidak dikatakan Anda itu majbur. Anda itu mukhtar. Loh, macam mana itu? Itu saya tak boleh apa namanya? Tak boleh faham. Suf, tengok semacam ini. Pertama, kita kembali ke awal masalah. Apa itu awal masalah? Kita sebagai manusia, badihi, secara badiha, tanpa kita berpikir, kita bisa untuk membedakan antara dua perkara. Apa? Yang pertama adalah gerakan kita dalam keadaan ittiror, dan kita dalam keadaan apa? Ikhtiar. Badihi, ya, Anda bisa membedakan keinginan Anda nak minum kopi ini, nak minum minuman ini, dan ketika Anda itu apa namanya? Bergetar. Itu tidak boleh Anda ingkari itu. Itu badihi karena Anda merasakan perbedaan antara apa namanya? Keduanya. Mumtaz jiddan. Kemudian dari sini
ada mukadimah yang kedua. Apa itu? Sebenarnya apa sih makna jabr itu? Makna jabr atau terpaksa itu adalah Anda berbuat sesuatu yang bertentangan dengan keinginan Anda. Ada sesuatu pada diri Anda bertentangan dengan keinginan Anda. Itu namanya apa? Jabr. Terpaksa. Terpaksa itu hubungannya bukan dengan perbuatan, tapi dengan keinginan. Bertentangan dengan keinginan Anda. Maknanya, kalau tidak bertentangan dengan keinginan Anda, tidak dikatakan Anda itu terpaksa. Selama perbuatan itu tidak bertentangan dengan keinginan Anda, dan Anda yang lakukan, apakah dikatakan Anda itu terpaksa, Ustaz? Sadam? Saya nak minum ini. Saya tidak, tangan saya tidak saya ulurkan ke situ. Tiba-tiba Fauzul datang, ambil tangan saya, dan tangan saya dipegangkan ke sini, diginikan, kemudian diminumkan ke saya, dan saya oke aja. Kenapa? Karena perbuatan ini sesuai dengan apa yang saya inginkan. Berbeda kalau saya tak nak minum, kemudian Ustadz Fauzul menggerakkan tangan saya untuk meminumkan ini ke saya. Saya terpaksa untuk minum. Maknanya di dalam terpaksa atau tidak ada kena-mengena. Gerakan ini dari Anda atau selain daripada Anda. Menurut saya ini dakik sekali. Ini kalau bukan ulama-ulama ahli sunnah mungkin tidak bisa sampai dalam derajat ini, dalam tahlilul masail. Maknanya ahli sunnah mengatakan bahwasanya perbuatan manusia yang sesuai dengan keinginannya, walaupun diciptakan oleh selain manusia, tidak dikatakan manusia itu terpaksa. Jayidan. Lah terus manusia perbuatannya, contohnya perbuatan ini, mengangkat ini, diciptakan oleh Allah, tapi dengan keinginan manusia. Kemampuan manusia untuk mengangkat diciptakan oleh Allah, tapi keinginan daripada semua kemungkinan yang manusia inginkan, manusia menginginkan untuk mengangkat benda ini. Tengok, ketika manusia menginginkannya, Allah menciptakan kemampuan untuk mengangkatnya. Lah, kemampuan untuk mengangkat ini diciptakan oleh Allah, keinginan untuk mengangkatnya daripada manusia. Yang mana keinginan itu hanya Anda itu condong ke perbuatan secara spesifik. Secara spesifik. Lah, condongnya keinginan Anda terhadap perkara yang khas, itulah yang namanya kasab. Yang mana karena kasab itu Allah menciptakan kemampuan yang Anda inginkan untuk melakukan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, perbuatan itu karena diciptakan oleh Allah sebab keinginan Anda, walaupun perbuatan itu bukan Anda yang menciptakan, dinisbatkan kepada Anda. Lana a'maluna walakum a'malukum. Padahal perbuatan itu diciptakan oleh Allah, tapi karena kita yang menginginkannya, dinisbatkan kepada kita. Maknanya keinginan kita untuk berbuat sesuatu sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan apa yang kita inginkan. Karena kita itu menginginkan sesuatu secara spesifik, Maturidiyah menamakan ini iradatun juz'iyah, keinginan secara spesifik. Yakni kita mempunyai iradah mutlaqah, keinginan. Allah menciptakan keinginan untuk di dalam diri Anda, yang mana keinginan ini tidak mempunyai kekuatan untuk menciptakan perkara apapun, tapi tugasnya hanya bisa mail, bisa condong ke sini, ke situ, ke sini. Condong nak minum Coca-Cola, nak minum Fanta, nak minum Sprite, nak minum ini. Kemampuan iradah mutlaqah semacam itu. Ketika Anda menggunakan iradah ini untuk menginginkan sesuatu secara spesifik, Allah menciptakan kemampuan bagi Anda untuk melakukannya. Lah,
Keinginan itu namanya indal asy'ariyah kasbun, indal maturidiyah apa? Iradatun juz'iyah. Gunanya keinginan itu sebagai sababun adi. Seperti kalau Anda makan, Anda kenyang. Kenyang itu apa? Makan itu adalah sababun adi untuk kenyang. Dan iradah Anda untuk melakukan sesuatu sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan kemampuan apa yang Anda inginkan. Setelah itu, perbuatan itu akan dinisbatkan kepada Anda. Dan perbuatan itu mungkin jadi maksiat, mungkin jadi taat. Dan akan kembali kepada Anda sendiri. Inilah secara global namanya apa? Kasbun. Kenapa kok Asy'ariyah itu menggunakan makna ini? Sebenarnya makna ini, makna dibilang mudah, ya tak mudah, dibilang susah, tak susah sangat sebenarnya. Karena kita mesti tahu bahwasanya di setiap perbuatan ada dua kudroh. Contohnya as-sholah. Ini Zaidun, ini Allah. Ini perbuatan sholat. Allah menciptakan perbuatan sholat. Ini kudratullah. Kudrohnya Allah, tugasnya apa namanya? Ta'thir. Ta'thir menciptakan sholat. Zaidun juga punya kudroh. Kudrohnya Zaidun kepada sholat, gunanya itu apa? Gunanya kudrohnya Zaidun kepada sholat adalah menisbatkan kudroh ini kepada Zaidun. Dan kudrohnya Zaidun membuat Allah menciptakan kudroh kepada Zaidun untuk berbuat sholat. Maknanya kudrohnya Zaidun selain menisbatkan sholat kepada Zaidun, juga menjadikan sebagai sababun adi bagi Allah untuk menciptakan apa namanya? Kekuatan bagi Zaid untuk sholat. Dikatakan kudrohnya Allah itu kudrotun qadimah, kudrohnya Zaid ini kudrotun hadithah. Karena itu sebagian ulama mendefinisikan kasab muqaranatu kudrotin hadithah bi kudrotin qadimah. Ada muqaranah, ada apa muqaranah itu? Hah? Bukan perbandingan, itu comparison, itu perbandingan. Muqaranah itu serentak. Aywa. Masya Allah, Ustaz Fauzan ini terjemah dia spesifik ya. Serentak. Bersamaan. Maknanya ketika ada kudratun hadithah, dan itu kudrahnya Zaidun, karena dia itu hadith, serentak Allah menciptakan kemampuan bagi Zaid untuk sholat. Dan selain itu, kudrahnya Zaid akan menisbatkan sholat kepada dia. Tidak bisa Anda menisbatkan sholat kepada Allah, dan tidak bisa Anda mengatakan Allah itu musallin. Tidak bisa. Tapi Anda dikatakan Zaid itu apa? Musallin. Ini sedikit pasal apa namanya? Pasal kasab. Saya tahu dia tidak mudah. Tapi coba ulang-ulangi video ini. Maknanya di dalam satu perkara ada dua kudroh. Kudrohnya Allah dan kudrohnya Zaid. Akan tetapi tugasnya kudrohnya Zaid itu hanya sebagai sababun adi bagi kudroh Allah untuk turun dan memberikan kepada Zaid itu apa namanya? Kemampuan untuk sholat. Kemudian setelah Zaid sholat, kudrohnya Zaid juga berguna untuk menisbatkan sholat kepada Zaid. Dan kudrohnya Allah itu sifatun qadimah, kudrohnya Zaid kudratun hadisah, dan dinamakan itu adalah apa? Kasbun. Makna ini dinamakan kasbun. Kenapa dinamakan kasbun? Tayammunan bi kitabillah, laha makasabat wa alaiha maktasabat. Maturidiyah, karena ini kudroh untuk sesuatu yang spesifik, dinamakan dengan nama yang lebih spesifik. Tidak penting bagi mereka tayamun, yang penting bagi mereka itu bayan. Dinamakan oleh Maturidiyah iradatun juz'iyah. Susah, Ustaz Sadam. Ulang-ulangi, saya tidak cakap ini mudah, tapi ulang-ulangi. Nanti insya Allah di kitab yang selanjutnya saya jelaskan lebih detail lagi. Al-anuhawil anak qalilan, daripada apa namanya? Daripada yang ada di dalam baju risuf. Wa indana lil abdi kasbun kullifa, yakni
Dan indana, yakni inda ahli sunnah, lil abdi kasbun. Abad itu mempunyai kasab, dan karena abad itu bisa kasab, abad itu apa? Kullifa. Oh, maknanya kalau Mu'tazilah mengatakan, loh kalau abad tidak bisa menciptakan, dia tidak mukallaf. Oh tidak, untuk taklif tidak perlu khalaq. Bagi kita untuk taklif hanya perlu apa namanya? Kasab, cukup. Karena manusia punya kasab, punya iradatun juz'iyah, dia itu bisa ditaklif. Karena itu surutu taklif hanya salamatul asbabi wal alat. Anda mampu dengan makna salamatul asbabi wal alat. Semua sebab untuk taat dan alat untuk taat semuanya apa namanya? Sehat, Anda langsung mukallaf. Walam yakun mu'athiron fal ta'rifah. Dan kasabnya hamba tidak mu'athir. Tidak mu'athir walaupun hamba itu mempunyai kasab, tapi ketahuilah kasabnya hamba itu tidak menjadikan hamba itu bisa menciptakan, tidak ada takdirnya. Terus apa gunanya kasab? Hanya untuk nisbatul fi'il ilaihi faqat. Dinisbatkan fi'il kepadanya. Itu saja. Jayyid jiddan. Sila. Madhabu ahli mana tadi? Waqad asyara al-musannif fil matan. وقد أشار المصنف في المتن إلى أن في هذه المسألة ثلاثة مذاهب. أشار بالإشارة وليس بالتصريح يعني. Wa indana ya ini kan secara otomatis ada wa inda ghairina. Tapi la yahummuna ghairuna wa innama yahummuna madhabuna. yakni madzhabu ahli sunnah huwa annahu laisa lil abdi fi af'alihi al-ikhtiyariyah illal kasbu falaysa majmulan kama taqulul jabriyah wa laysa khaliqan laha kama taqulul mu'tazilah. Aywa, maka menurut ahli sunnah kita ini muktasibun, bukan majburun atau khaliqan li af'alina seperti mu'tazilah. Wa madzhabul jabriyah wa huwa anna al-'abda laysa lahu kasbun bal huwa majburun ay makhurun karishatil mu'allaqah fil hawa tuqallibuha ar-riyahu kaifa sya'at. Yani itu, yani seperti Jabriyah itu mengatakan bahwasanya kita itu seperti risyah, bulu yang diterombang-ambing dengan angin. Angin ke sini ya bulu ikut ke sini ya bulu ikut ke sini. Wa hadza kama dzakartu lakum tamtsil ghairu muwaffaq. Karena yang namanya jabr mukhalafatul iradah. Untuk adanya jabr karena ada iradah, sedangkan risyah tidak mempunyai iradah, tidak mempunyai keinginan. Ayo. Wa madzhabul mu'tazilah wa huwa anna al-'abda khaliqun li af'alihi al-ikhtiyariyati bi qudratin khalaqaha Allahu fihi wa li qawlihim bi qudratin khalaqa Allahu fihi lam yakfuru 'ala al-asah. Ada apa dengan yukfaru anta? Madzhab Mu'tazilah itu mengatakan hamba itu menciptakan perbuatannya, perbuatannya sendiri dengan kudrah, dengan kuwatun mudaah yang diberikan oleh Allah. Maknanya ketika Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan pada diri manusia kekuatan bagi manusia untuk menciptakan perbuatan mereka sendiri. Lahumul adillah. Saya tak nak bahas adillahnya di sini karena saya tahu memahami kasab saja sudah susah. Kalau kita membahas adillahnya juga dan adillahnya ahli sunnah di dalam kasab, Anda akan pening. Insyaallah adillah ini memang tak saya bahas di sini. Nanti di kitab-kitab yang lebih tinggi akan saya sebutkan sedikit demi sedikit. Karena masalah ini nau'amma fi su'ubah. Aywa. Sila. Fal jabriyah afratu wal mu'tazilah farratu wa tawassatu. Maka antara jabriyah dan dan mu'tazilah itu ada ifrat wa tafrid, semuanya ekstrim kanan dan ekstrim kiri, bukan macam zaman ini kan yang ekstrim itu yang teroris saja kan. Saya kira teroris itu memang ekstrim, tapi dia itu ekstrim kiri, semua dia bom maknanya semua dia kafirkan, tak nak terima. Ya, ini banyak sekali perkara-perkara di dalam Islam itu yang dia tolak. Ini bid'ah, ini ini syirik, itu semacam-macam. Ada lagi ekstrim yang lawannya yang tak terima itu ekstrim liberal itu.
semuanya dia terima. Semuanya dia terima sampai tak apa-apa. Saya pernah tengok di barat ada imam masjid gay. Kita gay menerima Islam. Loh, ini kan juga ekstrim juga kan. Semua dia apa namanya? Semua dia terima. Oh, nanti selain Islam pun juga apa namanya masuk surga. Ini juga ekstrim. Ada ekstrim selain kelompok saya tidak masuk surga, ekstrim itu. Ada lagi ekstrim yang lainnya. Semuanya boleh masuk surga. Tapi subhanallah zaman ini zaman-zaman liberal, zaman-zaman pelik. Jadi yang hanya ekstrim, yang bid'ah, yang syirik semacam itu diekstrimkan. Tapi ekstrim yang liberal tidak pernah apa namanya, tidak apa disebut-sebutkan. Subhanallah, hakada dunia ya. Ayo. Wa khairul umuri awsatuha fa kharaja madhhabuhu min baini farthin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Fa in kila qad qama al-burhanu ala wujubi istiqlalihi ta'ala bil af'al wal maqdurul wahidu la yadkhulu tahta qudrataini kama yastalzimu ithbatukum lil 'abdi kasban. Ujiba bi annahu lamma thabata bil burhan. Ayo, ini nak cakap bahwasanya ini sholat, ini kan satu perbuatan. Macam mana satu perbuatan di dalamnya itu bisa ada dua kudroh, ada kudratul abad sama kudrotul dan kita tidak memahami yang namanya kudroh kecuali dia itu taksir. Lah kalau kudrohnya abad menciptakan sholat, kudrohnya Allah menciptakan sholat, kan ada namanya tamanu'ul kudroten kan, atau tawafukul kudroten. Di dalam burhanut tawafuk, kalau ada satu kudroh, kalau ada dua kudroh, yang satunya itu juga pasti mubadzir. Terus ini kalau hamba punya kudroh dan Allah punya kudroh, yang menciptakan sholat ini kudrohnya Allah apa kudrohnya hamba? Anda kena paham, memang ada dua kudroh, tapi tupoksinya, kerjanya, tugasnya kudroh Allah tidak sama dengan kudrohnya hamba. Jadi tidak ada masalah. Ada dua kudroh di dalam satu perkara, tidak ada masalah selama dua kudroh itu mempunyai tupoksi yang berbeza-beza. Ayo. Ujiba bi annahu lamma thabata. Imam Ghazali di dalam Insatul I'tiqad yunakishuhu tawilan sampai ada khosam muftarat yakni. Wa hadza ghairu mafhum. Sebenarnya hadza ghairu mafhum. Imam Ghazali cakap alaina tafhimu. Alaina apa namanya? Tafhimu. Masalah. Wallah hadza yasuqu ila kadza wa hadza ghairu mafhum. Alaina tafhimu. Falan fihi na usubah. Saya ketika belajar kasep ini awal-awal dengan Syekh Said Foda, apa macam susah lama-lama. Allah ada makul jidan ya. Ini ada makul. Ayo. Ujiba bi annahu lamma thabata bil burhan anna al-khaliqa huwa Allah ta'ala subhanahu wa ta'ala wa bi darurah anna li qudratil 'abdi mudkhalan. Ayo yakni dan qad thabata di dalam bait yang sebelumnya di dalam apa itu? Wa khaliqun li 'abdihi wa ma amil. Kemudian apa? Muwaffiqun liman aradaan an yasir. Maknanya di bait sebelumnya sudah ada dalil yang mengatakan bahwasanya Allah yakhluqu kulla syai'in. Akan tetapi kita sepakat tidak bisa kita menafikan bahwasanya kudratul abad ada madkhal, maknanya mempunyai peran. Abad juga mempunyai kudroh, cuma kita tidak tahu madkhalnya itu apa, tapi pasti madkhalnya itu bukan untuk taksir. Karena taksir maknanya menciptakan, karena di bait sebelumnya wa khaliqun li abdihi wa ma amil, yakni clue untuk mengetahui apa tupoksi kudratul abad, kita bisa ambil daripada perbedaan antara harokah ittirariyah dan harokah apa namanya ikhtiyariyah. Ayo. Kaharakatil watshi dunal ba'di kaharakatil irti'ash. Ihtajna fi takhallusi an hadzal madhiq bi anna Allah khaliqun lil fi'l lakin lil 'abdi fil ikhtiyari minhu kasbun. Dari sini kita bisa untuk apa namanya keluar daripada madhiq itu kepungan ini daripada dengan mengatakan bahwasanya kudrohnya hamba punya kudroh, Allah juga punya kudroh di dalam satu perkara, tapi tupoksi kudrohnya Allah tidak semacam tupoksi kudrohnya hamba. Kudrohnya Allah kudrotun khaliqah dan kudrohnya abad kudrotun kasibah. Ayo. Wal makdurul wahid yadkhulu tahta kudrotaini bijihataini mukhtalifatain, dan satu perkara itu masuk di dalam kuasa dua kudroh tapi daripada dua aspek yang berbeda. Fayadkhulu tahta qudratillahi ta'ala bi jihatil khalq wa tahta qudratil abad bi jihatil kasab. Ayo.
Qauluhu lil 'abdi al-muradu bihi kullu makhluqin yasduru anhu fi'lun ikhtiyari. Qauluhu kasbun. Qauluhu kasbun huwa ta'alluqul qudratil haditsah wa qila huwa al-iradatul haditsah. Aywa ya, ini kasbun ta'alluq qudratil haditsah kan Zaidun qudratun haditsah ya ta'allaq bis shalah. Aywa. Wa qila huwa al-iradatul haditsah. Sama saja al-iradah al-haditsah. Aywa. Fa innal umur arba'atun. Aywa. Iradatun sabiqatun wa qudratun wa fi'lun muqtarinani. Iradatun sabiqatun, yakni manusia nak salat. Kemudian ada qudratun haditsah. Kemudian ada perbuatan dan ada irtibatun bainahuma. Aywa. Fa'ala tafsiril kasbi bihadha al-irtibat wa huwa ta'alluqul qudrah bil maqdur laysa makhluqan li'annahu minal umuri li'tibariyah. Felan ya nih, al-kasab bukan perkara yang diciptakan oleh manusia, tidak, karena dia itu hanya mujarodul mail. Hanya hanya condongnya manusia ke perbuatan tertentu. Ya ini sebenarnya kalau kita lebih detail lagi tidak ada perbedaan antara iradatun haditsah dan qudratun haditsah, ya sama. Maknanya kemampuan manusia kemampuan manusia ya keinginannya itu untuk untuk melakukan, untuk menginginkan sesuatu, karena keinginan itulah Allah menciptakan kemampuan untuk sholat. Karena itu didefinisikan, ambil definisi saya saja, muqaranatu qudratin haditsah bi qudratin qadimah. Ada huwa takriban definisi yang mu'tamad indah ahli sunnah. Adapun Imam Bajuri ketika mengatakan waqad arrafu al-kasba bi ta'rifain, ini bukan definisi kasab tapi perbedaan antara kasab dan kholaq. Ada beberapa perbedaan antara kasab dan kholaq. Saya sebut di sini disebutkan 2, saya tambahi 5. Jadi 7. Perbedaan antara kasab dan kholaq. Dan kalau kalian lebih tahu tentang kasab wal kholaq, ada Risalaten fi af'alil ibad. Silahkan baca, ada Syekh Khalid An-Naqsyabandi dan Syekh Al-Allamah Al-Amir. Ayo, sila. Qad arraful kasba bi ta'rifain. Ini bukan definisi kasab. Ini adalah perbedaan antara kasab dan kholaq. Yang pertama apa? Al-awwal annahu ma yaqa'u bil maqdur min ghairi sihhatin firadil qadiri bihi. Apa itu kasab? Kasab itu adalah sesuatu yang terjadinya perkara yang dia mampu untuk melakukannya, tapi dia tidak bisa independen. Zaidun ketika dia itu nak sholat, dia sholat akan terjadi karena Zaid mau, tapi kemauannya Zaid tidak cukup secara independen untuk menjadikan Zaid bisa sholat. Dia perlu qudratullah untuk menciptakan pada dirinya kemampuan untuk sholat. Maknanya perbedaan antara kholaq dan kasab, kholaq bisa untuk menciptakan sholat sendiri tanpa bantuan yang lain, tapi kasab tidak bisa untuk sendiri. Dia perlu bantuan kholaq. Ayo. Ay irtibatun wa ta'alluqun aw iradatun ala ma sabaq min al-qawlaini yaqul maqduru kal harakati mutalabbisan wa mashuban bihi min ghairi sihhati qaulil qadir yanfaridu bidzalikal maqdur. Tidak bisa, karena qadir tidak bisa yanfarid bidzalikal maqdur, tidak bisa untuk menciptakan sholat, tapi perlu bantuan qudratullah. Ayo. Bal wa min ghairi sihhatil musyarakah hatta musyarakah, ya kita saling bantu membantu yuk menciptakan sholat. Tidak perlu kholaq secara independen bisa menciptakan sholat. Ayo. Illa ta'tira fi minhu biwajhin ma wa inna ma lahu mujarradun muqaranah wal khaliqul haqqu munfaridun bi umumi ta'thir. Bas qudratul Zaid hanya untuk muqaranah saja, untuk serempak. Apa serempak ya Ustaz ya? Serentak. Kalau serempak apa? Serempak aja. Terjumpa. Oh, terjumpa. Itu terserempak ya, betul, terserempak ya, yang salah, betul. Serentak, betul. Serentak. Dia hanya punya hakul menyerentai. Subhanallah, susah ya. Bahasa ini memang problem. Dia mempunyai hak untuk serentak saja. Dan serentaknya ini tidak mempunyai kesan untuk menciptakan sholat. Ayo. Karena hanya Allah yang umumut ta'thir. Atsani annahu ma yaqa'u bihil maqdur fi mahalli qudratihi. Yang kedua di antara perbedaan antara kholaq dan kasab adalah ma yaqa'u bihil maqdur fi mahalli qudratihi. Karena sholat akan terjadi
di tempat kudrahnya, ini sholat terjadi pada Zaidun. Betul apa tidak? Yang sholat siapa? Zaidun kan? Maknanya ketika Zaid menginginkan sholat dan Zaid mampu untuk sholat, sholat akan terjadi pada diri Zaid. Fi mahallil kudrah, ay fi dzat allati taqumu bihil kudratul hadisah. Maknanya sholat akan terjadi pada Zaid. Tapi apakah ketika Allah menciptakan sholat, sholat akan ada pada zat Allah? Kan tidak, kan di luar zat Allah. Fal khalaq taqa'u kharij dzat wal kasab taqa'u dakhila dzatil kasib. Ini di antara perbedaan antara khalaq dan kasab. Aywa ay irtibatun wa ta'alluqun au iradah mutalabisan masuban bihi hala qaudil makdur fi mahalli qudratihi kaliyat. Aywa, ini perbedaan yang kedua antara khalaq dan kasab. Adapun perbedaan yang ketiga, ini saya tulis di sini, ini saya ambil daripada kitab Syasyiatul Amir, bahwasanya annal kasab la yakunu illa bi amrin maujud. Betul ya nih. Kasab adalah bagaimana Anda itu menciptakan perkara yang ada. Maksudnya ada nisbat antara Anda dan perkara yang ada. Khalaq menciptakan perkara yang tidak ada. Al-kasab la yakunu illa ta'alluqun bi amrin maujud li amrin maujud. Bukan bi amrin makdum. Tidak bisa kasab untuk perkara yang tidak ada. Saya nak kasab sesuatu yang tidak ada. Tidak bisa. Karena perkara yang ada, maknanya Anda menisbatkan diri Anda ke perkara yang ada, bukan perkara yang tidak ada. Itu yang kedua. Itu yang ketiga. Yang keempat, annal kasba ya'udu biziyadah wan nuqsan alal kasib. Maknanya ketika Zaid sholat, kan ketika Zaid itu nak berbuat sesuatu, Allah menciptakan kemampuan untuk berbuat itu kan. Kadangkala Zaid itu berbuat maksiat, kadangkala berbuat taat. Lah, kalau Zaid berbuat maksiat, maka kasab itu akan mengurangi Zaid, karena kasab apa yang dia perbuat akan ada pada dirinya, akan kembali kepada dirinya. Dia akan mutasif dengan apa yang dia buat. Kalau dia mencuri, saya tasifu bisarikoh fayuqalu Zaidun sarikun. Kalau dia sholat, saya tasifu bisolah fa Zaidun musallin. Maknanya kasabnya Zaid akan membuat Zaid lebih sempurna atau lebih tidak sempurna. Khalaq tidak. Apapun yang Allah ciptakan tidak akan membuat Allah lebih sempurna dan tidak akan membuat Allah lebih tidak sempurna. Ini perbedaan selanjutnya daripada khalaq dan kasab. Perbedaan kelima, annal kasba muhtajun ilal alah bi khilafil khalaq. Kasab Zaidun untuk sholat, dia perlu alat kan? Dia perlu kakinya, dia perlu tangannya. Allah ketika menciptakan sholat tidak perlu alat, tidak perlu wasitoh. Aywa. Yang keenam, annal kasba masbukun bil ilmil ijmali. Bahwasanya Zaidun ketika nak sholat, dia hanya perlu ilmun ijmali. Apa itu ilmun ijmali? Dia hanya perlu bagaimana awal sholat dan akhirnya sholat. Pas wa ilmun ijmali. Detailnya sholat dia tidak perlu tahu. Sholat menggerakkan otot yang mana, tulangnya mana yang bergerak, tidak perlu Anda buat Zaidun tidak mesti mengetahui detail apa saja ototnya yang bergerak, dagingnya yang bergerak, syarafnya yang bergerak untuk dia melakukan sebuah perbuatan. Berbeda dengan khalaq. Khalaq kena mengetahui tafasil untuk menciptakannya. Karena itu kan ala ya'lamu man khalaq. Maknanya khalaq memerlukan ilmu tafsili, kasab hanya memerlukan ilmu ijmali. Yang kelima, yang ke berapa ini? Ketujuh ya. Annal khaliqa la ya'bath. Fa inna khalqahu la budda min hikmah. Betul itu. Bahwasanya yang namanya khalaq itu pastikan masbukun bil ilm kan. Dan setiap ciptaan Allah pasti karena Allah mengetahuinya, dan apa yang Allah ciptakan karena berdasarkan dengan ilm, pasti ciptaannya Allah itu muhkam, dan pasti ada hikmahnya karena bersandarkan terhadap ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu Allahil kamil. Berbeda dengan kasab, manusia bisa untuk berbuat perkara yang tidak ada gunanya. Iseng, betul apa tidak? Tiba-tiba buat macam ini, tiba-tiba korek-korek hidung, bukan gitu Ya'bath dia, Ya'bath. Nanti Ustaz Sadam buat macam ini, jenggot dia dia putar-putar. Nanti ada
buat macam ini, jerawat dia picit-picit, ya bas. Maknanya al-khaliq layak bas. Karena perbuatan Allah daiman masbukun bil ilm, berbeda dengan perbuatannya manusia. Qad layakunu masbukun bil ilmi ijmal, karena manusia itu bisa untuk ya bas. Inilah 7 perbedaan antara al-khalaq wal kasab. Saya kira cukup di sini ya. Ini adapun adillah tentang khalaq, adillah khalaq wal kasab, adillahnya Mu'tazilah, adillahnya Jabriyah, ada takriban fi kitabin akhar. Yakni kitab ini layah tamiluhu. Wallahu a'lam. Jayid. Naqra kam bait al-yawm Ustaz Fauzul? 2. Kita baca yang nomor 49 ini. Falaisa majburon wala ikhtiyar. Maka manusia itu tidak majbur wala mukhtar fi kulli syai' wa laisa kullan yaf'aluh ti'ara, dan tidak semua yang diciptakan, yang diperbuat oleh manusia itu apa? Bisa babi ikhtiyari. Hada sahal yani hada li annahu mufarra'un lima qablahu. Wa hada sebagai isyarah khilaf terhadap Jabriyah dan isyarah terhadap Mu'tazilah dan Qadariyah. Nanti insyaallah yang akan datang kita akan masuk ke bait yang nomor 50. Fa in yuthibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Kita akhiri sampai sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.